Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terkhususnya bagi sahabat-sahabat yang ada di bawah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan belajar bersama untuk mengkaji tentang syahadat. Syahadat yang kita kenal selama ini hanyalah kalimat syahadat saja, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita hanya membunyikan kalimat syahadat saja, belum yang sesungguh-sungguhnya syahadat. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa syahadat yang sesungguh-sungguhnya syahadat, tanpa perkataan, tanpa bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan di situ syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan sementara Allahnya gaib? Bagaimana mungkin kita dikatakan sudah bersyahadat? Bagaimana mungkin kita dikatakan sudah bersaksi, sedangkan kita selama ini tidak bisa menyaksikan Allah karena Allah sudah kita gaibkan. Allah sudah kita tiadakan. Allah sudah tidak kita hadirkan di dalam hati kita selama ini, kecuali kita hanya menghadirkan, mewujudkan, menghidupkan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Berarti syahadat kita selama ini ternyata hanya bersyahadat kepada syaitan, bersyahadat kepada hawa nafsu, bersyahadat kepada keberadaan kewujudan diri kita sendiri. Berarti selama ini syahadat kita masih tersesat. Karena kita tidak menyaksikan Allah dan Rasul-Nya, tapi kita hanya menyaksikan diri kita sendiri yang selama ini selalu dan selalu menjadi Tuhan-Tuhan yang ada di dalam dada kita. Itulah yang kita percayai. Itulah yang kita yakini selama ini. Ternyata kita hanya yakin dan percaya kepada kewujudan kita sendiri. Kita duduk, kita menyaksikan diri kita yang duduk. Kita berdiri, kita hanya menyaksikan diri kita saja yang berdiri. Kita makan dan minum, kita hanya menyaksikan diri kita yang bisa makan, diri kita yang bisa minum. Kita sholat, hanya diri kita yang bisa menyaksikan diri kita di saat kita sholat. Ketika kita kerja, kita hanya menyaksikan diri kita sendiri yang bisa bekerja. Berarti seluruh kesaksian diri kita, syahadat diri kita selama ini pada makhluk, bukan kepada yang menciptakan makhluk. Berarti saya dan kita semua selama ini belum Islam, belum bersyahadat. Karena yang dikatakan Islam itu adalah berserah diri. Bila kita belum menyerahkan diri kita kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat? Kita bisa kembali, kita bisa pulang kepada Allah.
Ketika kita masih jadi Tuhan atas diri kita sendiri, maka kita selalu ingkar dan tidak yakin kepada Allah. Kita hanya yakin kepada hawa nafsu kita sendiri. Otomatis seluruh akidah yang kita kerjakan selama ini, yaitu akidahnya hawa nafsu. Karena innamal a'malu binniyah. Awalilah segala pekerjaan dengan niat. Di dalam niatan itu di ujung kalimat ada lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa beramal. Supaya kita tidak merasa hidup, supaya kita tidak merasa wujud, supaya kita tidak merasa berkuasa kecuali hanya Allah. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Jadi bila kita belum bisa bersyahadat yang sedemikian itu, maka selamanya percuma dan tak berguna sama sekali ibadah-ibadah kita, sholat kita, zikiran-zikiran kita tak akan ada faedahnya. Faedahnya hanya untuk pemuas hawa nafsu diri kita sendiri sehingga kita tambah jauh dari Allah. Apa buktinya kita tambah jauh dari Allah? Kita merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa benar dengan agama kita. Kita merasa benar dengan keyakinan kita. Itulah buktinya kita tambah jauh dari Tuhan karena kita membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Berarti masih ada perbedaan. Kenapa? Karena manusianya masih nyembah hawa nafsunya. Utus yang dipandang ya hawa nafsu. Melihat manusia berbuat begini, kita memandang dengan hawa nafsu kita. Melihat manusia berperilaku begitu, kita memandang dengan hawa nafsu kita. Itulah ketersesatan kita selama ini karena kita belum bersyahadat. Karena kita belum masuk Islam. Islamnya Allah. Yang kita masuki selama ini hanya Islamnya hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah caranya bersyahadat yang sebenar-benarnya syahadat? Di dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwanya siapa yang bisa tenang? Yang bisa tenang adalah jiwanya manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Disitulah tempatnya syahadat kepada Allah. Bila sudah kembali kepada Allah, maka tenanglah hati kita. Memandang apapun tenang, memandang agama lain tenang, memandang orang lain tenang. Kenapa? Karena sudah tak ada. Karena yang berkuasa atas diriku dan diri mereka, ya Tuhan. Jadi sama, itulah yang dimaksud esa. Disitulah syahadat itu. Jadi hanya orang-orang yang hatinya tenang, enjoy saja, di situ syahadat. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang, bisa bahagia? Syaratnya ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Maknanya bagaimana pulang itu? Ya pulangkan seperti orang yang ketemu
ajal, harta dihiraukan lagi, kekayaannya sudah tak dihiraukan lagi, pangkatnya sudah tak bernilai lagi, bahkan hidup dan badannya pun juga ditinggal, karena hidup dan badan kekayaan bukan milik kita. Yang membuat hati kita tenang, dikembalikanlah amanah-amanah yang bukan milik kita. Hidup amanah Tuhan, badan amanah Tuhan, kekuasaan amanah Tuhan. Maka ketika sudah dikembalikan semuanya, itulah yang dimaksud alam hisab. Itulah yang dimaksud hari pertanggungjawaban. Disitulah makna Baiatul Akbar itu. Dengan demikian hati kita bisa senang, bisa tenang, bisa enjoy, bisa bahagia. Kenapa? Karena sudah di dalam fadkhuli fi ibadi, karena sudah di dalam hamba-hamba yang mengabdi, hamba-hamba yang kembali. Itulah yang membuat hati kita tenang. Kemudian wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi surganya Allah yang dicari-cari oleh manusia itu adalah ketika hati manusianya sudah tenang, sudah enjoy, sudah bahagia, karena sudah tidak kekurangan lagi, karena sudah di dalam Allah sendiri. Manusianya sudah gaib, manusianya sudah Adam, manusia sudah tiada lagi. Jadi tempat ketenangan jiwa-jiwa manusia itu ketika manusianya sudah tidak ada lagi. Seperti dulu kita waktu bayi, secara syariatnya kita ada, tapi secara hakikatnya kita tidak ada. Kenapa? Karena tidak tahu kita bahwa kita dulu pernah jadi bayi. Ketika bayi kita tidak tahu bahwa diri kita bayi. Di situ tempat kebahagiaan ketika manusianya belum memakan buah khuldi, buah terlarang, kayu khuldi hayun, hidup masih suci, hidupnya Allah waktu bayi, badan masih suci, badannya Allah, tanda buktinya Allah. Kenapa kok waktu bayi itu suci bersih? Karena manusianya suci bersih dari kepemilikan manusianya, karena manusianya belum ada, manusianya masih gaib. Di situ hamba-hamba yang mengabdi, dan disitulah surga itu. Oe, minuman datang. Oe, makanan datang. Otomatis Allah selalu melayani kita, bukan kita yang melayani Allah. Jadi Allah lah yang melayani apapun yang diciptakannya, seperti kita melayani baju-baju kita yang kita pakai. Setelah kotor kita cuci, kita pengering, kita jemur. Itulah bukti bahwa kita ini pelayannya baju, bahwa kita ini pelayannya apapun yang kita miliki. Alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah yang dimaksud syahadat itu, ketika yang nyata hanya Allah. Jadi yang dimaksud syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kita pahami selama ini, kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah. Sementara Nabi Muhammad sudah wafat, berarti Nabi Muhammadnya, berarti Rasulnya gaib. Lalu bagaimana mungkin disebut bersaksi? Sementara yang disaksikan tidak ada, Allahnya tidak ada, Nabi Muhammadnya tidak ada. Apa yang disaksikan?
Kita selama ini hanya pura-pura bersaksi kepada Allah dan kepada Rasul. Akan tetapi kita hanya menyaksikan kewujudan kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Tak mungkin bisa kita menipu Allah. Allah Maha Tahu. Kita menipu diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Itulah buktinya bahwa kita selama ini mendolimi diri kita sendiri, menyiksa diri kita sendiri, menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita belum kembali masuk ke dalam agamanya Allah. Karena kita belum bertemu Allah, mana mungkin bisa bersaksi menyaksikan Allah. Bertemu dulu baru bersaksi. Jadi untuk bersaksi kepada Rasul, bukan bersaksi kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat. Jadi kesaksiannya sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad dikala waktu Nabi Muhammadnya masih hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maknanya kita diutus mengikuti caranya Kanjeng Nabi Muhammad yang sebenarnya kita pribadi kita inilah sesungguhnya Rasul-Rasulnya Allah. Berhubung kita nisbatkan Rasul itu hanya Nabi Muhammad, ya selamanya tersesat. Kita hanya mengaku-ngakui saja Muhammad Nabiku, padahal diri kita tidak bahwa diri kita pun juga Rasul-Rasulnya Allah. Diri kita juga khalifah-khalifahnya Allah. Diri kita juga dikuasai Allah. Itulah yang dimaksud syahadat Rasul. Ketika manusianya sudah ketemu Allah, baru jadi Rasulnya Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jadi ikut Allah dulu, jangan ikut Rasul. Nanti salah jalan. Kalau kita ikut Rasul, ya tersesat. Karena kita tidak paham Rasul itu apa. Selama ini kita hanya memahami Rasul ya Nabi Muhammad yang sudah wafat. Jadi kita pun juga mati kerasulannya, mati jiwa kita, karena kita tidak sadar bahwa kita pun juga Rasulullah. Duduk ya diutus Allah, makan minum ya dikuasai Allah, bekerja ya dikuasai Allah. Karena ini telah menjadi Tuhan, telah menipu diri kita sendiri, telah ingkar kepada Tuhan, maka butalah mata hati kita tentang Tuhan dan Rasul-Nya. Karena kita selama ini belum bisa bersyahadat, maka mangkana fi hadhihi fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta dan tersesatlah jalannya. Nabiak-nabiak, nabrak-nabrak. Yang dimaksud di dunia ini buta, apalagi di akhirat. Maknanya kita selama ini saja mentuhankan diri kita sendiri yang ada, mentuhankan kita sendiri yang wujud, mentuhankan diri kita sendiri yang hidup, mentuhankan diri kita sendiri yang berkuasa atas apapun yang kita kerjakan. Maka berakhir ke akhirat, maka itulah yang dimaksud pengakuan-pengakuan diri. Itulah yang dimaksud akhiratnya tambah sesat. Diakui semua apa yang dilakukan ini linas, bukan lillah.
karena kita belum bisa bersyahadat. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna. Jadi di sini bukan dimaknai Islam. Kalau kita maknai Islam, kita tidak adil. Islam itu ada artinya, ada terjemahnya, yakni berpasrah diri, bukan Islam. Jadi Islam yang dimaksud Islam itu berserah diri. Jadi orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi pun ada yang Islam. Islam itu maknanya apa? Berserah diri kepada Tuhannya. Berserah diri kepada yang menciptakannya. Jadi Islam itu milik seluruh manusia. Berpasrah diri itu haknya milik seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia dari Tuhan, ya pasti kembali kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk bisa bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka kita harus ikut Allah, ikut uripe Allah, ikut kewujudan Allah, ikut kehidupan Allah, ikut kekuasaan Allah, ditandai kita sudah tak merasa wujud lagi, kita tak merasa hidup lagi, kita tak merasa berkuasa lagi. Bagaimana mungkin kita bisa merasa hidup? Bagaimana mungkin kita bisa merasa berkuasa? Wong diri kita ndak ada, goib. Jadi yang bisa merasa-rasakan itu tentunya yang menggelar manusia. Rasa itu ya rasa penciptanya. Berhubung kita selama ini jadi hantu, seolah-olah rasa itu rasa manusianya. Karena manusianya belum kembali kepada Tuhannya, karena manusianya belum menyaksikan Tuhannya, karena manusianya masih menyaksikan hawa nafsunya sendiri. Jadi yang dimaksud syahadat itu, yakinilah di dalam dada kita bahwa hidup ini bukan hidup kita, wujud ini bukan wujud kita, kuasa ini bukan kuasa kita. Itulah yang dimaksud aplikasi dari la haula wala quwata illa billah. Itulah aplikasi dari la maujudan illallah. Itulah aplikasi la ilaha illallah. Bila yang ada hanya Allah, maka Rasulnya Allah nyata. Kita duduk didudukkan Allah, kita bekerja, Allah yang menguasai di saat kita bekerja. Kita ke pasar, Allah yang menguasai ketika kita ke pasar. Kita ngobrol dengan orang lain, Allah yang berkuasa atas semua keadaan itu. Itulah yang dimaksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Nabi Muhammad yang harus disaksikan, tapi iman yang ada pada Nabi Muhammad itulah yang harus dinyatakan pada tiap-tiap diri manusia. Karena sesungguhnya manusia itu rasulnya Allah. Secara syariat, secara simbol, Nabi Muhammad Khotamul Anbiya, Nabi yang terakhir, secara simbol, secara kiasan. Padahal sesungguhnya para rasul tak akan pernah mati. Para rasul hidup terus. Kenapa? Yang merasuli ya Tuhan. Yang menggerakkan ya Tuhan. Mana mungkin Tuhan mati? Itulah yang dimaksud Rasul tak akan pernah mati bagi manusia yang menyadari kerasulannya. Jadi Rasulnya harus nyata.
baru itu dikatakan syahadat. Jadi rasulnya harus la haula wala quwata illa billah. Tak satu pun atau tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa Allah. Berarti gerakan ini kan gerakan Allah. Syariat ini kan syariatullah. Bukan syariatun nas. Bukan syariat setan. Yang kita kenal selama ini, aku sudah melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad. Itulah kedustaan dan itulah kebohongan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak punya syariat. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hanya syariatullah, bukan syariatnya Nabi Muhammad sendiri. Bagaimana mungkin makhluk bisa bersyariat tanpa kholiknya? Tanda buktinya di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar di saat kamu melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah tanda imannya Nabi Muhammad. Itulah tanda kerasulan Nabi Muhammad. Lah kita umat manusia itu hatinya harus mengikuti para rasul agar sama-sama jadi rasul, agar hatinya enjoy saja, tenang menghadapi kehidupan ini. Meskipun kita direndahkan orang, enjoy saja. Dihina orang, enjoy saja. Dicemooh orang, enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Karena sudah tahu rahasianya. Pagelaran ini kan pagelaran Tuhan. Tak satu pun manusia bisa bergelar tanpa Tuhannya. Karena syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Karena kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kau hadapkan pendengaranmu, kau hadapkan hatimu, kau hadapkan akal fikirmu, kau hadapkan perasaanmu, ya disitulah Allah. Bila tak ada Allah, ya tak ada semua itu. Jadi hidupnya selalu enjoy, selalu gembira, selalu bahagia karena sudah masuk di dalam wadkhuli jannati, sudah masuk dalam surganya Allah, yang kebalikannya dari kita selama ini membayang-bayangkan surga, tapi surganya setan, surganya hawa nafsu. Padahal surganya Allah ketika hati manusianya sudah tenang-tenang wae, tenang di dalam kehidupan, tidak terpengaruh dengan kehidupan. Kenapa? Karena sudah di dalam pemeliharaan Allah, sudah di dalam penjagaan Allah, sudah di dalam kecukupan Allah, sudah di dalam kasih sayangnya Allah. Maka manusia yang sudah menjadi Rasulullah akan merahmati seluruh manusia, akan menjaga seluruh manusia, akan menyayangi seluruh manusia, akan ngalah kepada seluruh manusia, selalu ngalah. Kenapa? Karena sudah tahu yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud meliputi. Itulah yang dimaksud esa. Jadi agama apapun kita, bila kita sudah memahami yang seperti ini, indah hidup ini. Karena itulah, karena disitulah ujung pangkalnya seluruh agama. Karena disitulah puncak-puncaknya seluruh agama yang dipeluk manusia, puncaknya kepada keesaan Tuhannya. Akan tetapi kita selama ini terjegal, terjerat oleh doktrin-doktrin yang ada pada agama-agama yang kita peluk, sehingga kita tidak bisa terbang menuju Allah karena sayap-sayap kita sudah kita patah-patahkan sendiri. Apa kedua sayap itu? Badan kita akui sebagai badan kita, hidup
hidup kita akui sebagai hidup kita. Itulah sayap-sayap yang kita patah-patahkan sehingga kita tidak bisa kembali ke kayangan, sehingga kita tidak pernah bisa kembali ke langit, sehingga kita tak pernah bisa kembali ke surga. Padahal kita semua adalah ahli surga. Padahal kita semua makhluk surga. Kenapa kita selama ini tidak bisa kembali ke langit dan kembali ke surga? Karena sayap-sayap kita telah kita patah-patahkan sendiri. Bila sayap-sayap kita ini kita bangun, kita pasang lagi, ya syaratnya harus bersyahadat. Baru terpasang lagi sayapnya ini. Kedua sayapnya ketika badannya sudah diserahkan, dipertanggungjawabkan. Ketika hidupnya sudah diserahkan, dipertanggungjawabkan, otomatis sayapnya langsung bisa terbang menuju lillah yang ada. Contoh, apa sih yang dimaksud siksa di dalam kubur dan di dalam neraka? Ada yang tangannya dipotong-potong sendiri, kakinya dipotong-potong sendiri, lidahnya dipotong-potong sendiri, telinganya dipotong-potong sendiri. Karena kita di dunia ini selalu merasa memiliki semuanya. Itulah yang dimaksud kita memotong diri kita sendiri. Sholat kita aku akui, aku yang bisa sholat dipotong sendiri. Seperti agama Kristen ketika ke gereja memuja-muji Tuhannya, dia merasa dirinya yang bisa memuja-muji, kepotong puja-pujinya. Agama lain pun juga begitu. Manusia sukanya memotong-motong hak-hak Tuhannya. Maka dari itu, bila kita sudah kembali kepada Allah, kembalikan apanya? Seluruhnya. Sampai titik darah penghabisan, sampai tiada diri manusianya lagi. Karena yang menghijab syahadat kita kepada Allah dan Rasul-Nya ya terhalang dengan keberadaan, terhalang dengan kewujudan, terhalang dengan kehidupan diri manusia kita sendiri. Itulah sebenar-benarnya musuhnya manusia. Bukan orang-orang yang di luar itu musuh kita. Karena kita selama ini menjadi hantu-hantu di dalam dada kita. Kita selalu diperbudak oleh iblis dan setan, yakni diadu domba antara agama yang satu dengan agama yang lain. Diadu domba di dalam agamanya dengan madhab-madhabnya, dengan kepahaman-kepahamannya. Selalu diadu, debat terus isinya. Disitulah tanda bahwa kita belum bertuhan. Kenapa? Karena kita salah memilih Tuhan. Karena kita salah memilih Tuhan, kita mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Kita yang merasa paling benar. Bila manusianya sudah bertuhan, hidupnya enjoy saja, tenang-tenang wae. Dilokno orang, dihina orang, direndahkan orang, ya tenang wae. Kenapa? Itu hanya pagelaran Tuhan. Sebenarnya apa yang kita saksikan di luar diri kita itu semua hanya bayangan-bayangan diri kita sendiri. Ketika kita mengejek orang, merendahkan orang, ketika kita memburukkan orang, ketika kita menilai orang buruk, ketika kita mengkafir-kafirkan orang, ketika kita mensesat-sesatkan orang, itu semuanya sesungguhnya ya diri kita sendiri yang kafir, diri kita sendiri yang sesat. Wong bayangan kok dihina, wong bayangan kok ditanggapi. Apapun yang ada di luar kita itu semua bayangan diri kita sendiri. Karena tanpa diri kita yang di luar pun tak ada. Tanpa diri kita orang lain tak ada.
Ternyata kita inilah pusatnya alam semesta ini. Berhubung kita sudah menyadari bahwa kitalah pusatnya alam semesta ini, yang ngayomi, yang meliputi, yang menjaga, mengasihi sayangi saudara-saudara kita yang lain. Meskipun kita di debat, kita ngalah saja. Kenapa? Karena kita sudah tahu rahasianya alam ini. Ngalah itulah bukan berarti kalah. Ngalah itu menang. Yang tidak ngalah kelihatannya menang, padahal kalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah yang dimaksud syahadat itu, kesaksian itu. Jadi syahadat yang sebenar-benarnya syahadat itu bukan kata atau bukan kalimat syahadat. Tapi syahadat itu nyata ketika Allahnya lebih nyata daripada diri kita. Karena yang berhak bersyahadat itu Allah, bukan kita yang bisa bersyahadat. Kitalah yang disaksikan Allah, kitalah yang dihidupi Allah, kitalah yang diwujudkan Allah, kitalah yang dikuasai Allah. Jadi Allah lah yang berhak bersyahadat, Allah lah yang berhak menyaksikan, Allah lah yang berhak menjaga, Allah lah yang berhak melindungi apapun yang diciptakannya. Sama dengan diri kita ketika kita membeli sesuatu yang kita butuhkan, pasti kita menjaga, pasti kita merawat, pasti kita melindungi dari tangan-tangan jahil. Itulah logikanya. Jadi Allah lah, jadi pemiliknya lah yang berhak bersyahadat. Bukan yang dimiliki ini yang berhak bersyahadat. Kalau kita yang merasa bersyahadat, berarti kita merasa lebih mulia daripada Allah. Jadi makna bersyahadat itu ketika manusianya sudah tak merasa bisa bersyahadat. Kenapa? Ketika kita sudah menyadari hanya kitalah yang disaksikan Allah, karena kita khalifahnya Allah, karena kita ciptaan Allah. Jadi Allah lah yang berhak bersyahadat kepada kita, bukan kita yang bersyahadat kepada Allah. Kebalik. Jadi bila Allah yang sudah bersyahadat kepada ciptaan-ciptaannya, bila sudah Allah yang bersyahadat kepada kita, maka nyatalah Rasulullah bahwa diri kita ini selalu diutus Allah, dirasuli Allah, disuruh Allah. Ya rasa inilah Rasul-Rasul itu. Mau makan dirasuli Allah. Tanpa dirasuli Allah, ya tidak bisa makan. Karena Allah lah yang makan, Allah lah yang menyuapi, Allah lah yang minum, Allah lah yang meminumi. Contoh, ketika kita melihat mayat orang mati yang sudah tak ada hidupnya, ketika kita menyuapi makanan dan ketika kita meminumi minuman kepada mayat, apakah mayat bisa menelan makanan dan minuman? Berarti yang makan itu manusia apa Tuhan? Yang butuh makan dan minum itu siapa? Manusia tak butuh makan dan minum. Tuhanlah yang butuh makan dan minum untuk menghidupi manusia. Supaya apa? Supaya diperankan, supaya dirasuli oleh Tuhannya. Bisa dipahami sahabat-sahabat? Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan semoga terkhususnya diri saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah, senantiasa dipahamkan apa yang dimaksud syahadat, apa yang dimaksud kesaksian itu. Semoga kita menyadari kesalahan-kesalahan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tibalah kita akhiri kajian di malam ini. Nanti bila ada yang mau bertanya-tanya, silakan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara, apa suara saya bisa didengar oleh para sahabat-sahabatku yang di bawah? Takutnya tadi kajiannya tidak terdengar karena saya lupa tadi di awal tidak cek sound dulu. Alhamdulillah bisa didengar. Silakan bila ada yang bertanya-tanya meskipun lewat typing atau barangkali ada sahabat-sahabat yang mau naik, silakan. Kita ngobrol-ngobrol ringan saja, enjoy saja. Silakan bila ada yang mau naik. Sebelumnya salam kenal juga kepada para sahabat-sahabat. Saya Abdul Halim, tinggal di Sumatera Utara. Salam untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu di dalam kebahagiaan, semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada yang mau naik atau ada yang mau bertanya-tanya lewat typing. Kira-kira paparan tadi, penjelasan tadi mudah dipahami ataukah masih mengganjal di hati sahabat-sahabatku? Kalau ada yang naik enak bisa tanya jawab. Jadi pertanyaan kita itu barangkali menjadikan hikmah bagi saudara-saudara kita yang di bawah. Terkhususnya menjadi hikmah untuk saya sendiri. Silakan bila ada yang mau naik, silakan sahabatku. Mohon dibantu tap-tapnya. Gimana? Sudah enjoy semua ini? Para sahabatku yang di bawah? Tidak ada yang mau naik sama sekali? Bila tidak ada yang naik, ya tidak asik. Silahkan yang mau naik. Apa kira-kira yang mau ditanya-tanyakan? Barangkali saya bisa menjawabnya. Bagi para sahabat yang ingin mendengarkan paparan-paparan Uripi Allah, bisa dicari di YouTube. Ketik Uripi Allah, ketemu dengan saya di situ. Kang Samud sehat ya? Semoga sehat selalu.
Saya tunggu 1 menit lagi, tepat jam 9 ini, 1 menit lagi bila tidak ada yang naik ya, saya syukur diri. Tapi kalau ada yang naik, ya bisa kita lanjutkan. Kang Samud dari mana? Tinggal di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kembali di YouTube Uripe Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.